Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan tentang daur sulfur atau daur belerang. Daur sulfur sendiri yaitu perubahan sulfur dari hidrogen sulfida menjadi sulfur dioksida, lalu menjadi sulfat dan kembali menjadi hidrogen sulfida lagi. Membahas sulfur, biasanya kita berbicara tentang letusan gunung berapi, asap pabrik, dan juga hujan asam. Sulfur sendiri sudah berada di alam secara alami berupa H2S. Kamu lihat di bawah ini terdapat bakteri. Nah, bakteri ini bisa melakukan kegiatan anaerob yang bisa menghasilkan sumber sulfur. Sedangkan ini gunung berapi bisa menghasilkan SO3, SO4, H2S, ataupun senyawa lainnya seperti CH3, SCH3, dan lain-lain. Selain itu juga bisa dihasilkan dari kegiatan manusia seperti asap pabrik dan lain-lain. Nah, di sini SO4 jika langsung jatuh ke bawah atau ke tanah bisa langsung digunakan untuk proses aerob atau sebagai bahan bakar sulfur. Di sini ada hewan dan tumbuhan. Nah, ini bisa mengalami proses pembusukan atau dekomposisi dan ini dihancurkan oleh bakteri dekomposer sehingga dihasilkan sumber-sumber dari sulfur. Yang namanya sulfur bisa juga terdapat dari makhluk mati atau aktivitas alam. Sedangkan untuk gambar kedua ini lebih simpel. Yang pertama, sulfat atau SO4 bisa direduksi bakteri produksi atau sulfur yang terjadi secara anaerob. Ini bisa direduksi dengan syarat hanya dilakukan dengan cara anaerob atau tanpa oksigen dan bisa menjadi gas sulfur dan sulfida. Gas sulfur dan sulfida bisa dioksidasi menjadi sulfur dan sulfur bisa dioksidasi lagi menjadi sulfat. Sulfat bisa dipakai untuk proses organisme tumbuhan untuk mendukung proses metabolisme di dalam tubuh tumbuhan dengan cara diserap oleh akar untuk proses asimilasi. Atau sulfur dalam organisme dirombak secara aerobik menjadi sulfat. Atau sulfur dalam organisme dirombak secara anaerobik menjadi sulfur dan sulfida. Lebih simpelnya lagi, sulfur dalam organisme jika dirombak secara aerobik dia akan berubah menjadi sulfat. Dan sulfur dalam organisme dirombak secara anaerobik berubah menjadi gas sulfur dan sulfida. Itu merupakan penjelasan tentang daur sulfur atau daur belerang dari saya. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus nitrogen. Siklus nitrogen sendiri adalah proses konservasi senyawa yang mengandung unsur nitrogen menjadi berbagai macam bentuk kimia lainnya. Daur nitrogen merupakan salah satu daur dari biokimia. Berbicara tentang daur nitrogen, kita berbicara tentang gas nitrogen. Kita tahu bahwa gas nitrogen memiliki komposisi paling besar di bumi. Biasanya, nitrogen dilambangkan dengan N2 atau biasa disebut dengan gas nitrogen. Gas nitrogen biasanya diikat oleh bakteri pengikat atau bakteri fiksasi nitrogen. Bakteri-bakteri tersebut hidup di sini. Ini merupakan tanaman polong-polongan. Di dalam tanaman ini atau di dekat akarnya terdapat bintil-bintil. Nah, di dalam bintil-bintil tersebut terdapat bakteri-bakteri yang dapat mengikat nitrogen. Nama bakteri yang mengikat nitrogen itu bakteri Rhizobium. Dia bersifat mengikat nitrogen yang digunakan untuk proses fisiologi metabolisme tubuh tumbuhan. Di sini terdapat gambar hewan dan tumbuhan. Jika mereka mati, maka mereka akan dekomposisi. Gambar sebelah bawahnya terdapat gambar dekomposer, yaitu jamur dan bakteri. Yang dihasilkan dari pembusukan yaitu bahan-bahan organik. Selanjutnya pada tahap yaitu amonifikasi. Amonifikasi yaitu pembentukan amonia. Di sini saya ambil NH14 karena ini sudah menjadi ion sempurna. Dari amonia menjadi NO2- merupakan nitrit. Dari amonia menjadi nitrit, prosesnya biasa disebut dengan nitritasi.
Proses ini dapat terjadi karena dibantu oleh bakteri aerob yang terdapat di dalam tanah. Nama bakterinya adalah Nitrosomonas dan bakteri Nitrosococcus. Dari NO2- bisa diubah atau dilanjutkan lagi ke senyawa yang lebih kompleks, yaitu NO3-. Namanya adalah nitrat. Proses dari NO2- menjadi NO3- yaitu nitratasi. Proses tersebut dibantu oleh bakteri nitrobakteri. Jadi, tahapan dari amonia sampai pada tahap nitrat disebut nitrifikasi. Setelah menjadi nitrat, bisa langsung dipakai oleh tumbuhan, yaitu namanya asimilasi. Dari NO3- bisa juga langsung dipakai oleh bakteri dengan proses yang namanya denitrifikasi. Dilepaskan kembali ke udara dan dimulai siklus atau nitrogen baru lagi. Beberapa tahapan yang harus kita pahami. Yang pertama adalah fiksasi, yaitu tahapan paling awal. Yang kedua dekomposisi. Yang ketiga amonifikasi. Yang keempat nitrifikasi. Yang kelima asimilasi. Yang keenam detrinifikasi. Itu penjelasan tentang daur nitrogen. Sekian dan terima kasih.